Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi bersama saya di Heri Wulan Channel. Ya, oke. Jadi seperti biasa boleh ya. Nah, seperti biasa. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan sedikit tanaman ataupun tumbuhan herbal seperti biasa ya, tumbuhan herbal yang banyak manfaatnya juga bolo. Nah kali ini ada beberapa tanaman ataupun tumbuhan ya yang istilahnya yang bermanfaat ataupun yang mampu menyembuhkan segala penyakit ya, segala penyakit. Oke, jadi tumbuhan ini banyak ataupun mudah kita dapatkan di sekeliling rumah ataupun di pinggir jalan bolo. Nah jadi saksikan terus, pantengin terus video dari saya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen ya, supaya saya bersemangat bikin videonya. Nah jadi tumbuhan ini apa aja dan ini herbalnya itu apa saja, langsung saja kita saksikan yang satu ini bolo. Oke, jadi yang pertama ini ada daun belimbing wuluh ya. Pasti tahu ya buat teman-teman semuanya. Jadi belimbing wuluh ini yang buahnya asem ya. Oke. Jadi daun belimbing wuluh itu ternyata ada manfaat ya, dan ini berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah, mengatasi nyeri sendi, meredakan batuk, hingga mengobati penyakit kulit. Karena apa ya, belimbing wuluh ini mudah kan ya kita dapat ya. Oke, jadi manfaat belimbing wuluh seperti itu bolo. Cara pengolahannya, air direbus untuk diminum ya. Jadi direbus untuk diminum. Nah, cuci bersih 10-15 lembar daun belimbing wuluh seger gitu, rebus dengan 3 gelas air. Nah, hingga tersisa 1-2 gelas. Nah, saring dan diminum saat hangat. Diminum 1 kali sehari. Oke. Jadi itulah manfaat dari belimbing wuluh atau daun belimbing wuluh bolo. Nah itu kan jadi belimbing wuluh ini kan mudah juga kita dapat. Oke, yang selanjutnya adalah tanaman orang aring ya. Ini juga rumput liar ini ya. Kalau ini rumput liar. Jadi terkenal sebagai bahan alami berkhasiat menghitamkan rambut, mengatasi kerontokan, memperkuat akar rambut karena mengandung nutrisi seperti zat besi. Oke. Jadi selain rambut, gitu, orang aring juga berkhasiat untuk mengatasi masalah kulit, ya. Oke. Jadi manfaatnya seperti itu, bolo, ya kan? Nah, kalau untuk menghitamkan rambut, minyak orang aring ini ditumbuk dulu, ya, ditumbuk dulu, nanti dibuat keramas. Nah, gitu, bolo. Ya, tapi kalau untuk ramuan ya kayak pengobatan ini kan buat pengobatan demam anak itu bisa. Jadi direbus daunnya ya, daunnya, tapi ini daunnya direbus gitu, diambil airnya untuk membantu menurunkan demam atau kesehatan hati bolo. Jadi sebenarnya tanaman orang aring ini selain mengatasi kulit ataupun ketombe bolo. Jadi tanaman orang aring ini juga bisa meredakan radang dan luka ringan. Oke. Jadi minyak orang aring ini bisa kita dapatkan di pinggir jalan ataupun di sebelah rumah, itu insya Allah ada, karena tanaman ini sangat mudah kita dapatkan. Oke, yang selanjutnya ini ada daun sangket ya. Nah, ini daun sangket. Nah, daun sangket ini berkhasiat sebagai obat herbal ya, buat antibakteri, pereda demam, dan pelancar pencernaan ya. Nah,
Ini daun sangket ini juga apa ya, bisa untuk meredakan radang tenggorokan, batuk, diare, serta nyeri kesleo ataupun sendi. Yang kalau orang Jawa bilang itu apa ya, itu loh, kecetit gitu, kecetit ya. Jadi cara mengolahnya ini direbus dan diminum airnya, tapi ditumbuk dulu ya. Nah, kalau untuk kompres ataupun ini ya, eh, yang merasakan apa istilahnya diare buat anak kecil, itu ditumbuk terus dikompreskan di perut. Nah, dan ini juga bisa dicampurkan ke masakan bro. Nah, seperti itu. Jadi sangket ini di tempat kita mungkin masih banyak, di pinggir jalan ataupun di kebun itu masih banyak ini daun sangket ini. Nah, jadi kalau untuk diminum apa ya, kita cuci bersih 5 sampai 10 lembar daun sangket, rebus dengan 2 sampai 3 gelas air hingga mendidih. Tersisa setengahnya ya. Terus kita minum air rebusan hangat untuk mengobati batuk dan diare. Jadi seperti itu bolo ya. Jadi daun sangket ini mempunyai apa ya istilahnya, kemampuan yang luar biasa juga untuk pengobatan seperti itu bolo ya. Oke, yang selanjutnya ada rumput pokok maman. Nah, ini lucu ini, rumputnya ini namanya lucu ini. Rumput pokok maman. Nah, jadi rumput ini jenis maman ungu ya, merupakan tanaman liar yang kaya manfaat ini. Sering dianggap gulma, namun tradisional digunakan sebagai tanaman obat. Nah, ini tanaman ini memiliki sifat anti-inflamasi, anti kanker, dan baik untuk kesehatan pencernaan, gitu. Nah, berikut manfaatnya untuk kesehatan ya. Rumput maman ini mengatasi wasir dan keputihan ya. Jadi rumput maman ini bisa digunakan untuk mengobati wasir dan keputihan, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi rematik, anti kanker, sumber probiotik. Nah, jadi rumput maman ini luar biasa bolo ya. Cara mengolahnya ataupun mengolah daun maman ini ya, kalau untuk wasir dan keputihan itu ambil 15 gram daun muda. Jadi cuci bersih, potong-potong daunnya, tambahkan gula batu dan air secukupnya. Terus dikukus ramuan tersebut dan diminum airnya ya. Tapi kalau untuk rematik ini ya, kalau untuk rematik siapkan 1 genggam daun maman ungu seger, cuci bersih, rebus dengan 500 ml air bersama 2 ruas jahe yang dimemarkan ya. Rebus hingga air berkurang dan aromanya keluar lalu diminum. Oke. Dan rumput maman ini juga bisa ini ya, dimasak juga ini. Kalau rumput maman ini dicuci bersih dan dikeringkan, nanti diperas ya toh. Jadi diperas, diambil airnya, dan ini bisa ditumis juga. Rumput maman ini bisa ditumis juga, makanya ini kayak kacang kan, dia itu kayak kacang polong, ini bunganya itu kayak kacang polong, jadi bisa di sayur bening juga bisa. Jadi khasiatnya ini luar biasa bolo rumput maman ini. Dan ini di tempat-tempat panjenengan mungkin masih ada di sebelah di pekarangan ataupun di pinggir jalan, itu banyak ini rumput maman ini gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada daun sena ya. Daun sena ini sering disebut jati cino atau patik sena ya. Nah, ini beda dengan patian kebo ya, ini beda. Hati-hati ya, awas ya. Jadi tanaman herbal yang terkenal sebagai pencahar alami untuk mengatasi sembelit ini mempunyai istilahnya manfaat itu yang luar biasa juga ini. Jadi manfaatnya pati sena ini mengatasi sembelit ya ta, terus membantu diet ya toh,
mengatasi wasir atau ambeien itu, terus meredakan gangguan pencernaan. Nah, ini hati-hati ya, karena pati sena ini beda dengan patian kebo. Kalau patian kebo itu daunnya kecil-kecil ya. Jadi cara penggunaannya dikonsumsi sebagai teh ya. Nah, jadi pati sena ini kegunaannya dikonsumsi sebagai teh ya. Jadi dikeringkan dulu, nanti kita bikin seperti teh. Nah, jadi inilah pati sena dan manfaatnya seperti itu bolo. Jadi sekali lagi awas jangan keliru, nanti keliru patian kebo ya. Tapi ini beda, bukan patian kebo ini. Jadi kalau apa ya istilahnya, patian kebo itu kan daunnya kecil-kecil dia. Nah, bedanya di situ. Jadi patian itu jenis patian, rumput patian itu jenisnya banyak bolo. Ada patian emas, ada patian sena, ada patian kebo, ada patian banyak, pokoknya jenisnya itu banyak. Dan jenisnya itu modelnya itu beda-beda gitu loh. Jadi ini ya cukup paham ya. Oke, kita lanjut ya. Oke lanjut. Nah, kalau yang ini agar-agar lamanti namanya ya. Jadi agar-agar lamanti. Jadi apa ya istilahnya, berasal dari rumput laut atau ganggang merah ya. Ini jadi namanya agar-agar lamantin. Oke. Dan manfaatnya agar-agar lamantin ini sebagai melancarkan pencernaan, mengatasi sembelit ya. Jadi ini apa ya istilahnya, kita masak ya toh, kita masak terus kita konsumsi. Ini bisa mengatasi sembelit bolo. Nah, untuk yang kedua, membantu menurunkan berat badan ya. Jadi untuk membantu menurunkan berat badan ya. Terus yang ketiga, menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol ya. Terus yang keempat, menjaga kesehatan tulang dan gigi ya. Nah, ya terus selanjutnya mengatasi asam lambung, mengatur gula darah, hidrasi tubuh dan nutrisi antioksidan. Cara mengonsumsi aman itu apa ya, kita jangan sampai kebanyakan ya. Ini karena kalau dikonsumsi terlalu banyak, soalnya rasanya agak enak. Ini kayak kalau tahu kayak terong kecil-kecil itu loh, apa namanya, terong apa ya yang kecil-kecil itu, lupa aku. Pokoknya yang kecil-kecil kayak cipluan itu namanya. Nah, jadi ini bisa dimasak terus dibuat konsumsi. Oke. Wah, jadi itu ya bolo ya. Nah, jadi inilah lokasinya saya mencari tanaman-tanaman ataupun bahan-bahan herbal tadi. Dan di sini itu luar biasa bolo, luar biasa. Semua jenis tanaman herbal sebenarnya ada. Makanya kita sungguh berterima kasih karena kita tinggal di dunia di negara Indonesia ini, karena banyak ramuan ataupun bahan obat-obatan tradisional bolo. Dan negara kita ini memang luar biasa karena negara yang paling subur ya. Dan apa ya istilahnya, di tempat kita ini banyak banget bahan-bahan herbal, makanan ataupun apa yang nggak akan kurang bolo. Nah, jadi itu tadi bolo ya, beberapa jenis tanaman ataupun rumput liar yang kaya akan manfaatnya bolo. Nah, itu tadi serta saya sepilkan lokasinya, tempatnya apa istilahnya, tempat tanaman itu di mana, kan ada di pinggir jalan itu tadi. Dan sebenarnya memang luar biasa karena di daerah kita ataupun di tempat kita itu banyak tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan tradisional. Makanya apa ya, kita sangat bersyukur karena kita hidup di tanah Jawa ini, semua apa ya, kebutuhan itu sebenarnya sudah ada. Kalau untuk masalah obat-obatan ataupun buat makanan ya istilahnya, itu kita nanam singkong juga jadi makanan ya kan.
Jadi kita sebenarnya di tanah yang subur gitu loh. Jadi terima kasih buat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa di subscribe, like, komen boleh ya channel saya ya, agar panjenengan bisa mengikuti channel saya video-video saya berikutnya. Pokoknya terima kasih. Saya akhiri istilahnya saya akhiri video kali ini, dan saya juga berterima kasih dan semoga bermanfaat juga. Pokoknya intinya kita selalu bersyukur, dan kita selalu berusaha untuk biar hidup sehat. Oke, jadi saya akhiri buat video kali ini. Saksikan video-video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.